Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia dengan NPM 257833129 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras, yaitu ada pertama perangkat input atau input device. Pengertiannya yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah dalam komputer agar dapat diproses. Contohnya itu ada keyboard untuk mengetik teks dan perintah, terus yang kedua ada mouse untuk menggerakkan kursor dan untuk mengklik, terus ada touchpad, terus ada scanner, ini tuh fungsinya untuk memasukkan gambar, dokumen, kertas ke digital. Terus ada mikrofon untuk merekam suara, terus ada webcam untuk merekam gambar atau video. Terus ada joystick untuk khusus game, touchscreen itu untuk layar sentuh pada HP atau tablet. Terus ada barcode reader, terus like pen. Terus yang kedua ada like output atau output device. Nah, ini adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer agar bisa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh pengguna. Contohnya itu ada monitor. Ini ada LCD, LED, dan OLED. Terus ada speaker untuk mengeluarkan suara. Terus ada headphone atau earphone. Terus ada printer untuk mencetak dokumen atau gambar, terus ada proyektor, terus ada plotter untuk mencetak gambar teknik besar, terus ada headset VR. Terus yang ketiga ada perangkat proses atau processing device. Ini adalah perangkat utama yang bertugas memproses data menjadi informasi. Ini adalah otak dari komputer itu sendiri. Contohnya itu ada CPU atau yang biasa disebut Central Processing Unit. Contohnya itu ada Intel Core i7, AMD, terus Ryzen. Terus ada GPU, terus ada motherboard atau tempat semua komponen utama terhubung, terus chipset pada motherboard. Terus yang keempat ada perangkat periferal. Nah, ini semua perangkat tambahan yang terhubung ke komputer, misalnya kayak bisa input, output, atau storage, itu perangkat ini biasanya bisa dilepas pasang. Kayak contohnya printer, scanner, external hard disk, flash disk, mouse, atau keyboard nirkabel, terus ada webcam eksternal, speaker eksternal, card reader, terus modem eksternal, gamepad, dan kontrol. Terus yang kelima ada perangkat storage atau penyimpanan. Pengertiannya ini perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Terus ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penyimpanan primer atau primary storage, cepat volatil atau hilang saat mati. Terus contohnya itu ada RAM, random access memory, terus ada ROM, read only memory, dan cache memory. Terus yang kedua ada penyimpanan sekunder atau secondary storage. Kekurangannya itu lambat dan data tetap tersimpan. Nah, terus di dalamnya itu ada hard disk drive, terus NVMe SSD, terus flash disk, memory card, terus external SSD, terus optical disk, terus ada cloud storage, terus ada OneDrive, terus dan lain-lainnya. Terus kayak secara teknis juga kayak termasuk storage eksternal. Nah, pembahasan yang kedua itu ada dari pengenalan perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak itu sendiri adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang fungsinya menjalankan program dalam komputer. Terus software ini bekerja sesuai dengan bahasa pemrograman dan data yang dimasukkan itu ke dalamnya. Contohnya itu ada yang pertama sistem operasi atau operating system. Pengertiannya itu, sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan semua perangkat keras, serta menyediakan layanan dasar agar komputer atau perangkat bisa berjalan tanpa sistem operasi. Komputer ini juga nggak bisa digunakan oleh manusia secara langsung. Fungsi utamanya itu ada mengelola memori, prosesor, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Terus menyediakan antarmuka antara pengguna dengan hardware. Terus ngejalanin aplikasi-aplikasi contoh sistem operasi komputer. Itu ada PC Windows 11, Mac OS,
terus Ubuntu, Linux, sama Fedora. Kalau di smartphone itu ada Android 15, terus iOS, terus kalau di server Windows itu ada Ubuntu server. Nah, terus di aplikasinya, pengertiannya itu aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Aplikasi berjalan di atas sistem operasi. Terus ada jenis-jenis aplikasinya. Yang pertama itu ada aplikasi desktop, aplikasi mobile, terus aplikasi web, ini berjalan di browser, terus ada aplikasi enterprise, ini biasanya untuk perusahaan. Terus contoh aplikasinya itu kalau untuk pengolah kata dan kantor ada Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer. Terus kalau di browser ada Google Chrome, Mozilla, Firefox, terus Microsoft Edge. Terus kalau di media sosial itu ada Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya. Kalau di keuangan itu ada GoPay, Dana, M-Banking, dan Excel. Nah, terus pengertiannya itu bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh programmer untuk membuat perangkat lunak, baik itu sistem operasi, aplikasi, website, game, dan lain-lain. Bahasa ini diterjemahkan menjadi bahasa mesin agar komputer bisa menjalankannya. Terus yang terakhir di sini kita akan ngebahas tentang pengenalan perangkat jaringan. Yang pertama itu ada kabelan. Uh, Apa itu? Yaitu biasanya disebut dengan local area network. Adalah urat kayak misalnya urat nadi jaringan komputer tanpa kabel. Uh, Tanpa kabel ini tuh komputer, laptop, TV, kamera itu tuh nggak bakal bisa saling terhubung atau ke internet. Terus jenis yang paling sering dipakai sehari-hari itu ada UTP Cat 5E. Ini kecepatannya sampai 1 Gbps, cukup untuk rumah atau kantor kecil. Terus ada UTP Cat 6. Ini biasanya sampai 10 Gbps. Terus ini bakal lebih bagus untuk jarak jauh dan masa depan untuk data center atau kebutuhan yang super cepat. Terus ada jenis sambungan kabelnya, yaitu yang pertama ada straight through. Ini paling umum yang biasanya dipakai untuk komputer. Terus yang kedua ada crossover. Ini biasanya dipakai untuk menghubungin switch ke switch. Tapi sekarang karena udah modern, jadi sudah jarang dipakai. Terus yang kedua ada RJ45. Apa sih RJ45 itu? RJ45 itu adalah kepala atau colokan yang dipasang di ujung kabel LAN. Bentuknya itu kayak kotak, ada 8 pin tembaga di dalamnya, kayak mirip colokan telepon rumah atau yang biasa disebut RJ11, tapi lebih besar dan ada 8 pinnya, bukan 4 atau 6. Fungsinya itu biar kabel LAN itu bisa nyolok ke port komputer, laptop, switch, router, dan lain-lain. Contoh nyatanya itu kayak misalnya kita beli kabel jadi 5 meter di toko online. Nah, di ujung keduanya itu pasti ada kepala RJ45 yang udah dipasang. Terus yang ketiga itu ada switch. Apa sih itu switch? Switch itu kayak pembagi jalan di dunia jaringan. Kalau kita misalnya punya 9 komputer di kantor, tapi routernya cuman punya 4 port LAN. Kayak kita bakal butuh switch supaya semua komputer ini bisa connect. Terus ada juga perbedaan switch biasa sama manage. Unmanaged switch ini colokannya itu langsung jadi, terus nggak bisa diatur. Cocoknya itu di rumah atau kantor yang kecil. Terus yang kedua ada managed switch. Ini bisa diatur monitoring. Terus ini cocok untuk perusahaan yang besar. Terus yang keempat ada router. Apa sih itu router? Router itu adalah kayak otaknya jaringan. Tugasnya itu ngehubungin jaringan rumah atau kantor ke internet. Terus ngebagi IP ke semua perangkat, kayak misalnya komputer, HP, TV. Terus ngelindungin jaringan dengan firewall. Terus mengatur lalu lintas data. Terus ada hotspot. Apa sih itu hotspot? Hotspot itu adalah sistem wifi yang kayak minta kamu login dulu sebelum bisa ngegunainnya.
Tapi biasanya ada halaman login kayak atau minta masukin sandi gitu. Nah, tempat yang sering pakai hotspot ini biasanya kafe, sekolah, kampus, rumah sakit, hotel, masjid, kantor, atau tempat-tempat wisata gitu. Nah, cara memakai hotspotnya ini sendiri itu ada kayak pakai router biasa yang kayak ada fitur hotspot atau TP-Link atau tenda. Nah, fiturnya itu kayak terbatas. Pakai mikrotik plus user, terus manage paling populer di Indonesia bisa jual voucher pakai Ubiquity, terus controller tampilan loginnya itu cantik, sering dipakai hotel pakai software kayak misalnya itu My Hotspot, Antar Media atau dan lain-lain. Terus yang terakhir ada 6 Mikrotik. Apa sih itu Mikrotik? Mikrotik itu adalah merek perangkat jaringan dari Latvia atau Eropa Timur yang terkenal banget di Indonesia. Yang pertama, gara-gara harganya murah, tapi kemampuannya itu setara atau bahkan melebihi Kisco, yang harganya itu sampai 10 sampai 20 kali lipat. Terus kehebatan Mikrotik ini bisa jadi router, hotspot, terus firewall, terus load balance, terus VPN, terus bandwidth per user, monitoring, dan lain-lainnya. Terus hampir semua warnet, RT atau RW, dan penyedia WiFi umum di Indonesia itu pakai Mikrotik. Nah, terus yang paling terakhir ada Cisco. Nah, apa sih itu Cisco? Ada ini nih adalah kayak raja perangkat jaringan dunia. Ini dipakai oleh perusahaan besar kayak bank, kampus, terus operator seluler, terus pemerintahan, bandara, dan lain-lain. Kualitas nomor satu, tapi harganya juga mahal. Terus contoh penggunaan Kisco itu sendiri ada switch di gedung bertingkat, terus itu biasanya dinamainnya Kisco Katalis, terus ada router di kantor cabang bank, di namanya Kisco ISR, terus WiFi kampus biasanya makanya Kisco Meraki atau Katalis.